Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin ajma'in. Amma ba'du. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rasanya perlu kita tadabburi bersama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan bahwasanya suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati masjid dan saat itu beliau mendapati salah seorang sahabatnya dari kaum Ansor sedang duduk di masjid di luar waktu sholat. Kemudian Nabi dengan penuh inisiatif bertanya, "Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fi masjid fi ghairi waqti shalah." Wahai Abu Umamah, kenapa kamu sedang duduk-duduk di masjid di luar waktu sholat? Kemudian sahabat ini mengatakan, "Duyunun humumun lazimatni." Ada kegalauan-kegalauan yang membersamaiku. Dan juga saya juga punya hutang. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang kalau kamu baca, maka hilanglah seluruh kegalauanmu?" Kemudian tentu ya Rasulullah, dan Nabi SAW mengajarkan, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Kalau kita dengar doa ini, pasti sangat familiar sekali. Tapi dalam hal ini, saya ingin mentadabburi menjadi beberapa hal. Yang pertama, kita melihat dalam hadis ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya empati yang begitu besar. Kita perhatikan Nabi yang bertanya, yang berinisiatif untuk bertanya kepada sahabatnya Abu Umamah. Bukan Abu Umamah yang datang ke masjid lalu curhat kepada Nabi. Tapi Nabilah yang bertanya terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi punya sifat empati yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan di manakah Abu Umamah berdiam diri saat punya masalah, maka jawabannya adalah di masjid. Yang barangkali hari ini kalau orang punya masalah datangnya tidak ke masjid, tapi ke tempat lainnya. Mungkin ke kafe, mungkin kemanapun, tapi tidak ke masjid. Kenapa? Karena selama ini masjid belum bisa menjadi solusi dari berbagai macam permasalahan yang dia punya. Tapi sahabat tadi, Abu Umamah tadi, ketika punya hutang, ketika punya kegalauan, datangnya ke masjid. Padahal kalau kita banding-bandingkan keadaan masjid hari ini dan saat itu, tentu fasilitas hari ini begitu mewah. Paling tidak alasnya ubin. Berbeda di zaman Rasul, yang hanya beralaskan tanah, beratapkan pelepah kurma. Tapi tetap, ketika masjid itu hidup, ketika roh iman itu ada dalam masjid, maka itu bisa mendatangkan, bisa menjadi magnet buat siapapun yang membutuhkan kenyamanan dan juga ketenangan. Yang ketiga adalah, kita perlu mentadabburi dari sisi makna doanya. Di sini Nabi mengajarkan satu doa, yang kata beliau, kalau kamu baca maka akan hilanglah kegalauanmu. Kita bagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, dari kegalauan, dari kebingungan, wal hazan, dan juga kesedihan. Mungkin kita bertanya-tanya, apa bedanya alham dan juga al-hazan? Apa bedanya galau dan juga sedih? Ternyata para ulama sudah mengabadikan. Alham adalah ketika seseorang mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Atau bahasa hari ini adalah overthinking. Terlalu banyak pikiran-pikiran, terlalu banyak asumsi sehingga tidak berani untuk melangkah. Ini adalah alham. Sedangkan al-hazan adalah kesedihan kepada hal-hal yang telah terjadi. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari doa ini adalah wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah al-ajz dan juga al-kasal. Lemah, kasal artinya adalah malas.
Pertanyaannya muncul lagi, apa bedanya malas dan juga lemah? Ternyata lagi-lagi ulama sudah menuliskan, mengabadikan bahwasanya al-ajiz atau lemah adalah ketika fisik kita tidak mampu melakukan, sedangkan hati kita punya kesungguhan yang begitu kuat untuk melakukan sesuatu. Jadi hatinya kuat, hatinya punya keinginan, tapi tidak dengan fisiknya. Sedangkan al-kasal atau malas itu kebalikannya. Fisiknya mampu, tapi hatinya malas. Mungkin pernah, saya ingin konsisten tahajud, tapi malas. Kalau kita perhatikan, di poin yang ketiga dari doa ini adalah wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut, dari sifat takut, dan juga bakhil. Kira-kira apa korelasinya antara sifat penakut dan juga pelit, bakhil? Kalau kita pernah membaca teori bagaimana seorang itu bertumbuh atau bergerak dari comfort zone-nya, dari zona nyamannya, sampai nanti akhirnya dia bisa menjadi pribadi yang bertumbuh atau growth zone, ada 2 fase lagi yang harus dia lewati. Pertama, dia harus keluar dari zona nyamannya. Setelah seorang itu keluar dari zona nyamannya, masuklah ke fase yang kedua, adalah fear zone, perasaan takut. Atau dalam doa tadi al-juban, pengecut, tidak berani mencoba. Orang yang ketika dihadapkan perasaan takut, kemudian karena takut itu dia mundur, berarti dia kembali ke comfort zone-nya. Dia akan kembali ke zona nyamannya. Tapi kalau orang tadi berhasil melawan rasa takutnya, maka dia akan masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase learn zone, di mana dia belajar tentang apa yang harus dia siapkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian ketika dia terus belajar, akhirnya dia menjadi pribadi yang bertumbuh atau berada dalam zona growth zone. Nah, doa tadi berada di fase yang kedua. Orang yang berada dalam fase kedua, yang punya perasaan takut dalam mencoba sesuatu. Ketika kita membiasakan membaca doa ini, kemudian Allah jadikan diri kita menjadi pribadi yang berani untuk mencoba menghilangkan perasaan pengecut dari diri kita, maka potensinya adalah dia belajar lalu bertumbuh. Dan orang yang belajar dan bertumbuh, maka asumsinya dia akan punya pemasukan yang lebih. Karena bertumbuh ini skillnya bertumbuh, pendapatannya bertumbuh, kepribadiannya bertumbuh, setiap aspek dalam dirinya itu bertumbuh. Kemudian poin yang terakhir adalah wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang dan juga paksaan orang-orang atau tekanan orang-orang. Orang yang hidupnya penuh dengan hutang pasti merasa selalu tertekan, bahkan seringkali dia tidak bisa melihat sesuatu dengan objektif. Yang penting utang saya lunas, tak peduli bagaimana sumbernya, akhirnya dia lakukan, padahal itu tidak baik. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, rasa-rasanya kita perlu, selain menghafalkan hadis ini, kita perlu mentadabburi lebih jauh, dan tentu dalam setiap doa-doa yang pernah Nabi ajarkan pasti ada hikmah yang sangat luar biasa sekali. Dan hikmah itu jika bisa kita serap, kita dapatkan, maka akan menjadi senjata untuk diri kita untuk bisa tetap istiqomah mendawamkan dari doa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.